kok ada bayi? Saya periksa tanda-tanda habis persalinan tidak ada. Untuk mengganti biaya persalinan dan transport itu Mbak Arum mematok 19. Mbak, bisa keluar sebentar? Kasus jual beli bayi di Indonesia masih saja marak terjadi. Dengan menggunakan media sosial Facebook, para pelaku dapat melakukan transaksi jual beli bayi. Bayi yang baru lahir dapat diadopsi secara ilegal dengan kisaran harga 18 juta hingga 19 juta rupiah. Rekan-rekan, barusan ada telepon dari masyarakat, ada seseorang yang patut diduga ini menerima bayi atau pembelian bayi secara ilegal. Berawal adanya seorang ibu rumah tangga yang sudah 3 tahun menikah dan belum mempunyai anak, yang tiba-tiba kedapatan memiliki bayi laki-laki. Atas peristiwa tersebut, membuat sebagian warga Songgokerto, Batu, Jawa Timur menaruh kecurigaan. Ini awalnya itu waktu siang itu kebetulan kakak saya kan juga bidan, lewat rumah sebelah, masuk di rumah sebelah, tanya, loh kok ada bayi, umur berapa itu belum 24 jam Bu, loh bayinya siapa? Bayi saya. Kenapa sama kok nggak bilang terus terang ke saya kalau habis melahirkan? Gitu saya tanya. Enggak Bu, saya takut karena dari bawah keluar seperti apa, seperti cairan. Nah, saya fokus, waduh perdarahan ini. Karena belum 24 jam ibunya juga di luar pantauan, bayinya juga di luar. Waduh, akhirnya saya periksa, saya persilakan masuk ke tempat praktek saya periksa sesuai dengan kompetensi saya. Akhirnya saya bisa menyimpulkan dari hasil pemeriksaan itu bahwa tanda-tanda habis persalinan tidak ada. Dengan beredarnya kasus dugaan penjualan bayi ini di media sosial, pihak kepolisian Resort Batu, Jawa Timur langsung melakukan penyelidikan. Selamat malam para rekan-rekan. Kami tadi melakukan pemeriksaan, tentunya dengan unit saya, unit PPA. Memang benar ada seorang perempuan yang sudah menikah dan sudah 3 tahun belum mempunyai anak hingga sekarang. Dari hasil penyidikan kami, unit PPA, anak atau dini ini telah tiba-tiba mendapatkan bayi seorang laki-laki. Dan ini patut kita curigai dari mana dini ini mendapatkan bayi tersebut. Dengan berbekal informasi yang didapat di lapangan dan hasil informasi warga, Satreskrim Polres Batu mendapatkan 1 nama ibu muda pemilik bayi. Dini Febrianti, warga Batu, diketahui mengadopsi bayi melalui media sosial yang tidak melalui prosedur yang benar. Untuk mengetahui kebenaran tersebut, tim reskrim langsung menuju keberadaan rumah Dini di Songgokerto, Batu, Jawa Timur. Tim yang dipimpin Kanit PPA Ibda Yudi Sigit pun langsung melakukan penangkapan terhadap Dini Febrianti. Selamat malam. Selamat malam Bu. Saya dari Polres Batu. Saya sama anggota tentunya akan menanyakan sesuatu tentang penyelidikan yang sudah kami terima. Dini, ibu muda ini hanya pasrah pada saat tim reskrim Polres Batu dari unit PPA melakukan penangkapan.
Namanya benar Mbak Dini. Ya, Mbak, kita mau tanya. Kita ya dapat informasi bahwa sampean sekarang ini mempunyai bayi. Apakah itu benar, Mbak? Betul. Benar. Terus sampean sebelumnya emang hamil ya? Nggih. Tapi saya putuskan buat adopsi. Kenapa kok sampai adopsi? Padahal kan hamil ini katanya. Saya awalnya memang hamil, tapi saya tuh keguguran dan tidak berani memberitahu keluarga. Terus selanjutnya akhirnya adopsi. Memutuskan buat adopsi itu. Cari adopsinya lewat apa, Mbak? Dari media Facebook, Mbak. Apa Dari nama siapa? medianya? Dari Mbak Arum. Dini juga mengakui perbuatannya membeli bayi di media sosial Facebook melalui salah satu grup adopter bayi dan bumil dengan harga 19 juta rupiah oleh seorang wanita warga Waru, Sidoarjo. Proses adopsinya gimana? Proses adopsinya saya langsung komunikasi sama Mbak Arum melalui WA. Ya. Lalu orangnya ke sini. Seperti itu. Kesini nganterkan. Menawarkan itu ada harganya atau gimana? Iya, untuk transport ada harganya. Berapa? Kita untuk mengganti biaya persalinan dan transport itu Mbak Arum mematok 19. Atas pengakuan dan keterangan Dini, polisi akhirnya mengantongi nama satu pelaku yang diketahui sebagai penjual bayi melalui media sosial. Dari grup Facebook tersebutlah si pembeli ini juga mendapatkan informasi dari admin dari jaringan ini sehingga tertarik karena yang kita ungkap ini si pembeli ini inisial D ini adalah seorang yang ingin memiliki anak, namun memang sampai saat ini belum dikaruniai buah hati atau kalau bahasanya sekarang pejuang garis dua lah. Matikan dulu, Mas. Matikan dulu. Mbak permisi ya, Mbak. Mbak permisi. Mbak permisi. Mbak bisa keluar sebentar? Bisa keluar sebentar nggak? Bisa keluar sebentar, Mbak. Ya, keluar sebentar dulu nanti kami jelaskan ya, Mbak. Keluar dulu ya. Silakan keluar dulu, Mbak. Malam pun semakin larut. Satreskrim Polres Batu terus menggali dan mencari informasi keberadaan Arum. Arum Septiana, warga Waru, Sidoarjo, diketahui berperan sebagai otak dari perdagangan bayi. Dan Arum jugalah yang mencari calon ibu yang ingin membeli bayi di media sosial. Setelah memperoleh keterangan dari si ibu bahwa bayi itu diperoleh dari membeli, maka si ibu ini kita ajak ke Mako Polres Batu untuk dilaksanakan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan itu menggembanglah beberapa nama bahwa dia memperoleh dari salah satu akun media sosial. Si ibu yang membeli bayi ini ditawarilah oleh salah satu orang yang bernama Saudari Arum bahwa dia ada seorang bayi yang berniat untuk dijual. Berdasarkan informasi yang didapat, Arum tidak berada di rumah. Jadi rekan-rekan, dari hasil pemeriksaan interogasi dari unit saya PPA didapatkan diduga pelaku Arum. Jadi nanti teknisnya nanti akan disampaikan untuk pembagian tugas dari rekan Resort maupun dari PPA akan disampaikan kepada Pak KPU. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Jadi intinya apa yang saya sampaikan PPA, terduga yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak ini adalah Saudari Arum. Jadi pelaku diduga seorang perempuan. Tolong rekan-rekan upayakan malam ini segera ungkap karena merupakan atensi pimpinan. Apabila belum sampai berhasil, saya minta sampai berhasil. Kemudian jangan lupa rekan-rekan untuk melakukan tindakan yang soft. Jaga keselamatan rekan-rekan, juga jaga keselamatan terduga pelaku. Bisa dipahami rekan-rekan? Siap. Saya minta 1 kali 24 jam
malam ini juga upayakan tertangkap. Siap. Apabila belum tertangkap, lakukan sampai semaksimal mungkin sampai tertangkap. Bisa dipahami? Siap. Oke, makasih. Semangat. Silakan. Arum juga menggunakan kendaraan mobil dengan ciri-ciri berwarna putih dengan plat W. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Komandan. Mohon izin dilaporkan untuk hasil penyelidikan mengenai kendaraan pelaku sudah kita temukan, Komandan. Sekarang kita lagi membuntuti yang diduga pelaku, Komandan. Lanjut, Mas. Tetap diikuti dari belakang, tetap dipantau dari belakang, jangan sampai kehilangan jejak. Siap, Komandan. Ciri-ciri kendaraan, Mas. Ciri-ciri kendaraan yang digunakan oleh pelaku, dia menggunakan mobil Sigra warna putih Nopol W1140XT. Demikian, Komandan. Bagaimana, Mas? Silakan lanjut dibuntuti, Mas. Nanti bantuan akan segera meluncur. Siap, Komandan. Dan benar saja, ciri-ciri kendaraan yang digunakan Arum pun terlihat melintas. Tim Reskrim Polres Batu langsung membuntutinya. Untuk mencegah Arum mengetahui mobilnya dibuntuti, tim Reskrim Polres Batu pun langsung mengejar dan memberhentikan kendaraan Arum. Arum pun sudah tidak dapat berkutik setelah polisi melakukan interogasi terhadap dirinya terkait keterlibatannya dalam kasus penjualan bayi di Kota Batu. Mbak permisi ya, Mbak. Mbak permisi. Mbak, permisi. Mbak, bisa keluar sebentar? Bisa keluar sebentar nggak? Bisa keluar sebentar, Mbak. Ya, keluar sebentar dulu, nanti kami jelaskan ya, Mbak. Keluar dulu ya. Silakan keluar dulu, Mbak. Mbak, apa ya? Kenapa kok? Ini kami tunjukkan, kami dari Polres Batu, kami tunjukkan surat tugas dari kami. Ya, Mbak bener yang namanya Arum. Iya, kenapa? Mbak kenal nggak sama yang namanya Dini? Kenal. Mbak, tadi Mbak Tunjukkan dulu. dapat transferan dari Dini ya, 19 Ya, betul. juta. Buat apa, Mbak? Transferan apa ini, Mbak? Buat apa ini? Ada urusan apa ya? Iya, saya tanya, ini sampean transfer ini Buat urusannya apa? Buat apa? Buat apa, Mbak? Wes gini aja, wes, ayo. Ayo ikut kita ke Polres ya. Ke Polres ya, Mbak. Dalam pengakuannya, Arum sudah melakukan penjualan bayi sebanyak 5 kali dengan dihargai sekitar 18 juta untuk bayi perempuan dan 19 juta rupiah untuk bayi laki-laki. Dari si Arum sudah tertangkap dan didapatkan keterangan bahwa bayi didapatkan dari saudara Kokom yang saat ini berada di Jakarta Utara. Tim malam ini saya akan berangkat menuju Jakarta Utara untuk melakukan penangkapan terhadap si Kokom. Untuk penyidikan lebih lanjut, tim Reskrim Polres Batu langsung membawa Arum ke Mapolres Batu, Jawa Timur. Saya kandungnya. Pengejaran terhadap komplotan pelaku penjualan bayi terus dilakukan tim Reskrim Polres Batu. Polisi kembali mendapatkan satu nama lagi, yaitu Kokom. Kokom diketahui warga Jakarta Utara yang bertugas mencari bayi yang akan siap diadopsi oleh orang tua yang menginginkannya. Bahwa modus yang digunakan oleh saudara Kokom, bagaimana cara menarik ibu yang baru melahirkan sehingga mau menjual anaknya ini, saudara Kokom menyampaikan bahwa karena
kalau kamu tidak mampu untuk merawat anak ini, maka ini ada ibu-ibu yang mampu merawat dan ibu ini bersedia untuk mengganti biaya persalinan. Terkait dengan keterlibatan rumah sakit, kami sudah melaksanakan klarifikasi kepada pihak rumah sakit. Yang pertama diperoleh keterangan bahwa Saudara Kokom bukan karyawan rumah sakit itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, Saudara Kokom ini dalam melaksanakan transaksi dengan ibu ini itu berada di luar. Tanpa buang waktu, tim Reskrim Polres Batu langsung melakukan pengejaran terhadap Kokom di Jakarta. Akhirnya, keberadaan Kokom pun dapat ditemukan. Saya kandungnya atas sendiri. Iya boleh. Ini bukan itu ya Pak Kanit. Saya Pak Ahmad. Kita dari Polres Batu ini sudah beritahu saya. Ya. Ya. Ini kasus perdagangan bayi. Perdagangan bayi maksudnya? Ibu Kokom ini menjual bayi. Saya ke siapa? Bayi siapa? Nanti kita jelaskan. Kenapa ke siapa dulu? Saya nggak tahu. HP-nya mana? HP-nya mana? HP-nya ibu mana? HP-nya ibu mana? Bagai petir di malam hari, Kokom pun tidak dapat menutupi keterlibatannya bagian dari komplotan penjualan bayi antar provinsi. Nanti kita jelaskan di sana. Belum tentu sama saya bawa ini salah, belum tentu. Ya. Saya kalau kayak gini. Adit, kamu telepon HP ini? Enggak, itu iya sebentar sini, kita jelaskan. Ini HP-nya Bu Kokom. Iya. Benar. Tunggu aja Bu. Telepon. Duduk kan. Duduk. Sama. Coba jelas ya. Pokoknya yang penting saya dan surat tugasnya. Ya, saya belum. Iya, jelaskan. Iya. Gak apa-apa Bu. Bolehnya apa men? Ya dibuka ini. Kokom juga mengakui mengenal Arum dan sudah 2 kali Arum memesan bayi untuk dijual kepada dirinya. Kenal ini enggak? Siapa? Kenal. Ini Arum. Ini jual bayi ke Batu. Bayinya ini. Enggak jelaskan jangan. Kami kenal cowok ini, kenal enggak? Ini kan temennya. Untuk melakukan penyidikan, Kokom juga dibawa ke Mapores Batu, Jawa Timur. Dalam pengakuannya dengan tim buruh sergap TV One, karena himpitan ekonomi, Kokom melakukannya dan hanya berniat membantu mencari calon ibu yang ingin mengurus bayi. Saya nggak jual Pak, kan saya tuh maksudnya langsung hubungin dia, katanya tante kalau misalkan ada buat teman saya ada mau, katanya gitu. Ya udah saya kasih ke dia kan. Ke siapa tuh? Arum. Terus? Katanya kan apa namanya buat temennya nggak punya anak. Ya udah kalau saya memang jujur apa adanya ngomong gitu. Tapi ibu tahu kan si Arum itu bakalan ngelempar ke orang lain? Nggak tahu, bilangnya buat temennya. Oh. Bilangnya buat temennya aja, udah saya nggak tahu buat siapa-siapa, saya nggak tahu. Satu ya saya bukan penjual anak juga Pak, saya kan namanya orang minta tolong, saya kan bingung kemana kan. Memang saya dapat dari situ, saya. Tapi apa ibu dari situ? Dapat 10 buat bayar utang. 10 juta? Enggak, 5 juta? Oh dari si Arum? Yang 5 juta buat si yang bayi. Bayi karena memang minta dia. Kokom juga merasa menyesal atas perbuatannya karena menjadi bagian dari komplotan penjual bayi. Bisa kenal sama Arum gimana? Ada yang ngasih nomor telepon ya saya. Siapa? Nggak tahu siapa sih, katanya Nukisari, siapa saya nggak tahu. Terus? Ya udah saya cuma hubungan apa Arum aja udah. Arum bilangnya buat temennya, ibu? Iya buat temennya. Ibu tahu
Nggak tahu, saya pokoknya bilangnya buat temennya, saya udah nggak pernah nanya apa-apa. Kini selain para pelaku, polisi juga menyita 1 unit mobil serta beberapa barang bukti lainnya berupa surat keterangan lahir. Untuk menanggung perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.